Halo guys, balik lagi di channel gue, di channel Tito OPR. Oke, kali ini kita lagi ada di proyek di Rawamangun, yang tepatnya ada di Oxygen Denim Store. Nah, kali ini kita ada retail project untuk pembangunan flagship store untuk retail fashion. Nah, kayak gimana bentuknya? Nah, kali ini kita buat dari desain sampai build. Nah, jadi kalau misalnya orang-orang yang tanya, Bang, bisa bangun sama desain nggak? Nah, ini kita bisa banget. Jadi ini kita benar-benar dari interior, fasad, dan arsitekturnya semua itu kita develop di Orduga Project. Jadi ini desainnya desain dari kita, dan ini pembangunannya pun kita yang bangun gitu ya. Kita langsung lihat ke dalam yuk. Nah, jadi ini udah di dalam proyeknya. Jadi kalau misalnya kalian lihat, ini fasadnya yang lagi kita kerjain. Ini fasad yang lagi kita kerjain kurang lebih udah 80%. Jadi prosesnya sekarang kita udah pasang signage, terus udah gitu kita udah bikin tampak muka atau fasad. Nah, di atas ini kita buat kisi-kisi. Kisi-kisinya itu kurang lebih kita buatnya 35 derajat. Ini kita buatnya dari material Expanda dan Holo 4x4. Nah, ini kita bener-bener buatnya untuk nutupin fasad gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat nanti ada foto before-nya. Jadi foto before-nya ini adalah tempat makan. Jadi ini kita bongkar semua tampak depannya dan kita rubah sesuai desain yang kita udah bikin. Nah, prosesnya ini kanopi juga udah kita buat. Ini kanopinya kita buat juga dari Holo 10 kali 5. Ini holonya 10 kali 5. Dan untuk tulangannya ini kalau nggak salah 4 kali 6. Nah, ini untuk atapnya, ini atapnya kelihatannya kan flat. Nah, kita menggunakan ACP gitu. Nah, ACP doff ini yang doff-nya itu kita balik ke bawah, yang atasnya nanti kita akan finishing lagi kayak gitu. Nah, ini jadi kelihatannya kanopinya flat kayak gitu. Nah, konsepnya ini karena kita juga ngelihat dari brand identity-nya juga secara desain kita juga harus memperhatikan brand identity. Jadi konsep yang pas untuk Oxygen Denim itu benar-benar look-nya industrial. Nah, untuk tampaknya, untuk dan penopang bangunan ini kita menggunakan WF 250. Nah, di sini kalau misalnya kalian dengar nih, nah ini WF 250. Nah, kisi-kisinya di sini kita pakai Holo 3 kali 1,5 untuk kisi-kisi kaca. Jadi kaca ini ada pertahanannya di Holo ini gitu. Nah, ini kacanya kita bagi 2 modul kayak gitu. Nah, ini kanopinya, kanopi depannya ini kita buatnya seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya nanti customer datang, ini masih belum tampiasnya, belum begitu airnya nggak begitu kesini lah, nggak begitu impact ke dalam toko. Nah, jadi untuk tampak depan ini kita semuanya menggunakan besi terkecuali pintu ini. Jadi ini pintu akses untuk ke dalam store. Ini kita pakai pintu swing biasa. Nah, jadi ini pintu swing ini pakai kusen aluminium kayak gitu. Nah, ini kita masuk ke dalam progress interior. Nah, dalam progress interior ini semua desainnya dan previewnya nanti akan saya kasih lihat ke kalian semua. Nah, jadi di sini ini kita udah bikin juga, ini kita buat develop sendiri semua. Nah, ini di sini kayak ada untuk media promosi dan atau sebagai media poster branding di sini nanti. Nah, ini kita pakai wear mesh. Wear meshnya ukuran 5 kali 5 gitu. Dan ini kita tekuk dan di bending. Nah, ini bisa movable gitu, movable ke plafon kayak gitu. Nah, ini juga kita udah sedang lagi finishing pemasangan vinil. Nah, terus vinilnya ini udah semua, udah tinggal beberapa persen lagi lah, 40% lagi yang nanti kita akan pasang vinil. Nah, di sini kita buat ada wall modular. Nah, wall modularnya ini kita benar-benar buatnya itu dari pipa galvanis yang kita finishing, coatingnya ini doff. Jadi nggak bikin, nggak karat lagi lah. Jadi ini benar-benar natural look jadinya, karena kita pengennya nge-expose semua material yang ada kayak gitu. Jadi ini media wallnya kita lagi install. Nah, nanti di sini ini itu nanti akan ada kasir. Nah, ini kasirnya. Jadi kasirnya itu kita combine. Kalau di bawah, untuk tatakan bawahnya ini kita buatnya pakai roster. Nah, ini tatakan bawahnya pakai roster. Nanti di bagian dalam ini nanti akan kita pakai kabinet. Nah, kabinetnya ini baru kita pakai kayu untuk kabinetnya. Nah, untuk backdrop di belakang sini ini nih nanti ada kasir dan ada logo gitu. Nah, di sini ada kasir dan logo. Ini juga nanti materialnya akan kita pakai MDF karena akan ada motif lah kayak gitu yang kita buat.
Nah, kita lihat ke sisi sampingnya. Nah, ini semua prosesnya acian gitu. Nah, ini prosesnya acian. Tapi kalau misalnya kalian lihat, ini acian expose. Kalau lantai expose, kita rata-rata untuk di ruko itu memang nggak boleh yang namanya kita bongkar terus kita aci ulang. Jadi makanya untuk looknya dapat industrial dan kelihatan aci. Jadi untuk motifnya itu nanti saya share, kita pakai merek Fratinco untuk vinilnya. Nah, vinilnya tuh kayak gini. Nah, vinilnya itu udah motifnya udah semen wash atau enggak semen acian gitu. Nah, kita untuk ngejar look dinding dan lantai itu sama-sama finishingnya kayak gitu. Nah, untuk dinding ini sama ini semua acian expose, kita pakainya MU200 kayak gitu. Nah, kalau kalian juga banyak yang nanya, Bang, kalau misalnya dindingnya gypsum bisa nggak diaci? Nah, ini untuk perbedaan, ini dinding Hebel, nih, ya, ini keras ya. Nah, ini finishingnya itu kita pakai MU200 tetap. Nah, ini gypsum. Nah, ini gypsum. Nah, jadi kalau misalnya kalian itu, untuk kalian juga tahu, kalau di retail rata-rata kita partisinya semua pakai gypsum. Nah, finishingnya apa? Nah, nanti yang menentukan adalah finishingnya kayak gitu. Nah, ini kayak gini nih, kayak gitu ya. Terus ini wallnya juga kita sama treatmentnya kayak sebelah. Ini benar-benar kita expose semua material utamanya kita expose. Jadi ini kita coating doff. Nah, ini kita buat konsepnya itu bener-bener gimana looksnya itu jadi Hebel yang diekspos, padahal ini itu acian juga nih, ini acian tapi kita bikin pattern Hebel kayak gitu. Jadi bener-bener kita mau nonjolin konsepnya itu industrial dan looknya itu ya look bener-bener nge-expose semua material yang ada sampai kayak pipa-pipa ini semua. Nah, ini pipa-pipa ini juga kita expose semua untuk jalur kelistrikan. Karena kenapa? Di atasnya ini bukan plafon karena ini duct gitu. Jadi bener-bener biar kelihatan looks-nya tuh industrial banget gitu. Nah, di sini juga nanti akan ada wall juga. Jadi nanti kalau misalnya kalian pengen tahu lebih detailnya, kalian simak terus videonya untuk step by stepnya, progress by progressnya. Nah, di sini ini kita bagi dua elevasinya kita desain untuk di belakang sebenarnya area komunal atau area-area nanti bisa dijadiin, rencananya akan ada coffee shop juga di belakangnya. Jadi 2 in 1 lah, di dalam retail fashion ini nanti ada coffee shop. Nah, kita juga terus berkembang dan retail itu terus akan update. Jadi kita di belakang nggak semuanya area sales untuk fashion, tapi kita bagi untuk coffee shopnya. Nah, jadi ini yang menarik juga. Jadi kita di sini bikin sekat Hebel, tapi kita benar-benar bentuk secara natural finish. Jadi kalau kalian lihat di sini, nah yang ini dindingnya itu kita belah. Jadi benar-benar kelihatannya raw di sini nih. Nah, nanti di zoom detailnya kita akan kasih lihat. Jadi kacanya itu nanti ngejepit ke sini. Kita masukin. Jadi kita coak di sini kacanya. Jadi bener-bener looks-nya tuh kayak unfinished bener-bener gitu. Tapi ini kita buat gitu, bukan dibobok abis itu di finish. Enggak, ini emang bener-bener kita buat, kita hancurin lagi sengaja untuk detailnya. Oke, kita lihat sampai ke area belakang. Nah, ini pilar-pilar konstruksi yang sebelumnya ini kita finishing cat warna hitam. Nah, ini kita juga bikin openingannya kita coak bener-bener kelihatan kayak apa namanya dinding dijebol, padahal ini kita bikinnya dinding baru gitu. Nah, ini kita masuk. Nah, ini pintu sliding untuk mengarah ke coffee shop atau enggak nanti perencanaannya sih akan ada cafe atau coffee shop lah di sini. Nah, kalau kalian boleh lihat di sini juga kita bikin wall dekoratif. Wall dekoratifnya semua sama. Ini kita menggunakan MU200 juga nih. Gitu. Jadi bener-bener looks-nya bener-bener industrial, kayak sampai tray di atas ini nih. Nih tray ini juga ini
untuk jalur AC supaya, karena kan di sini dindingnya nggak ada plafon, jadi biar rapih kita kasih tray ya, tray gantung. Ini kita finishing warna merah juga, jadi bener-bener kelihatannya looknya industrial banget di area sini gitu. Nah, untuk di sini nantinya akan ada bar. Di sini akan ada bar. Barnya juga kita masih development. Nah, kalau kalian tahu juga, ini dindingnya, ini bukan dinding. Nah, ini juga kita buatnya dari gypsum. Nah, stepnya gimana? Jadi stepnya, ini for info untuk kalian juga, untuk tips and trick juga. Jadi di sini kita buat dulu partisinya pakai GRC untuk ngelurusin bangunan. Habis itu kita kasih kawat nyamuk, baru di plester, habis itu diaci dan dibentuk. Makanya di sini depth-nya tuh dalamnya dapat gitu. Oke. Nah, kita lihat lagi nanti di sini juga udah ada dibuatin sanitari. Nah, di sini ada kontrol listrik. Kontrol listrik juga kita buatin diagramnya. Diagram listriknya harus seperti apa, safety-nya seperti apa. Semua gambar, desain, and build-nya udah kita buatin semua. Jadi dari desain sama pembangunan itu semuanya udah kita perencanakan dari awal, kayak gitu. Nah, mungkin nanti kalau misalnya kalian yang pengen tahu lebih detail, ini kita baru bahas di level 1, di lantai 1. Nah, nanti di lantai 2 juga kita lagi develop, tapi yang bisa kita share kali ini adalah lantai 1-nya dulu. Karena kita mengejar progres untuk ini dapat opening secepatnya, kayak gitu. Jadi, kalau kalian ada yang mau bangun kafe, rumah, kos-kosan, apapun itu, building, sampai ke store fashion seperti ini, atau enggak butik-butik lainnya, kalian bisa kontak ke kita yang ada di link di bawah ini, ada WhatsApp bisnis dan Instagram kita juga. Nah, kalian boleh tanya-tanya untuk range budgetnya berapa dan lain-lain gitu. Jadi proses saat ini kita udah mulai finishing, itu lagi kita instalasi lampu, sound, AC, semua kita lagi sedang progres pemasangan gitu. Jadi kalau misalnya kalian juga tertarik, kalian simak terus videonya ini sampai selesai. Oke? Begitu aja, nanti kita sambung di part 2 untuk di atas sampai kita udah bisa rapi-rapi. Progress by progressnya akan gue share di YouTube gue. Jadi kalian jangan sampai kelewatan. Nyalakan notifikasi terus untuk di channel gue, dan jangan sampai kalian kelewat video-video baru kita untuk update-update-nya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen. Gitu aja. Bye-bye.